Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wala quwata illa billah. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semua, insya Allah besok kita ketemu lagi dengan hari Jumat, hari yang agung, hari yang mulia ya. Bismillah, saya mengajak diri pribadi saya sendiri dan teman-teman semua untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Mari kita persiapkan segala sesuatunya, kesibukan kita atur sedemikian rupa mulai sekarang agar kita bisa menempati saf terdepan, saf terbaik. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Baik saudara-saudaraku, teman-temanku semua, khususnya laki-laki ya. Di sini akan saya bacakan hadisnya supaya bisa memotivasi kita agar kita berlomba-lomba untuk berangkat Jumatan di awal waktu. Untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku sudah tahu semua ya, yang namanya saf terbaik untuk laki-laki pasti yang terdepan ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf pertama. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Barang siapa mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam mendengarkan khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat 1 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Apabila hari Jumat tiba, pada pintu-pintu masjid terdapat para malaikat yang mencatat urutan orang yang datang. Yang pertama dicatat pertama. Jika imam duduk, mereka pun menutup buku catatan dan ikut mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ini yang sering saya share di status-status, kita harus berangkat Jumatan di awal waktu. Jangan sampai kita berangkat Jumatan, masuk ke masjid, khutbah sudah dimulai. Kalau kita merenungi dari hadis ini, maka apakah kita tercatat? Apakah kita termasuk mendapat bagian keutamaan sholat Jumat? Karena malaikat sudah di sini sudah. Jika imam duduk, mereka pun menutup buku catatannya dan ikut mendengarkan khutbah ya. Jadi ini bisa menjadi perenungan kita agar kita mempunyai motivasi agar kita, kalau saya berangkat Jumatan, khotib sudah naik mimbar, apakah saya tercatat? Apakah saya tercatat sebagai sholat Jumat atau hanya jangan-jangan hanya seperti sholat zuhur biasa. Nah, makanya ini supaya memotivasi kita ya. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, apabila tiba hari Jumat, para malaikat berdiri di atas pintu masjid. Mereka mencatat orang yang berangkat awal, kemudian yang berangkat awal berikutnya. Perumpamaan orang yang berangkat awal menuju masjid seperti orang yang bersedekah unta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian ayam jago, kemudian telur. Apabila imam khotib telah keluar, maka para malaikat melipat buku catatannya mereka dan bersama-sama mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini ya yang akan menjadi perenungan kita ya, kalau sampai kita berangkat Jumatan ternyata khotib sudah naik mimbar. Makanya di sini saya mengajak para teman-teman, saudara-saudara semua untuk berlomba-lomba berangkat Jumatan di awal waktu ya. Kita mengejar keutamaan di bagian shaf yang terdepan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk teman-teman semua dan memberi motivasi untuk segera berangkat ke masjid apabila sudah datang waktunya untuk sholat Jumat. Dan sebelumnya sudah kita persiapkan waktunya agar misalnya jam sekian saya punya kesibukan, akan saya selesaikan sebelum jam itu supaya nanti saya pada jam 10 sudah bisa mandi, jam 11 sudah ada di masjid. Nah, ini namanya kita planning sedemikian rupa ya teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Jika ada benarnya, itu datang dari Allah, dan jika ada kesalahan, itu mutlak karena kebodohan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.